Oke, baik Pak. Kita mulai. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Busrol yang memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi materi di sharing knowledge pada kesempatan ini. Jadi topik yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah bagaimana cara memperkirakan, mengestimasi sisa umur crane berdasarkan utilisasinya. Saya mengambil contoh kasus itu di Pelabuhan Tanjung Priuk, yaitu QCC, Quay Container Crane. Jadi kalau kita biasanya melakukan analisa sisa umur atau mereview hasil sisa umur dari pipeline, vessel, tanki, di mana patokannya adalah remaining thickness sama allowable thickness. Ini agak sedikit berbeda metodenya. Di tantri aja, tantri. Nah, oke, bagi teman-teman semua, mungkin ada yang belum tahu apa itu QCC. Jadi QCC adalah seperti gambar yang terlihat di screen sharing. Itu Quay Site Container Crane. Quay itu artinya dermaga, site itu sisi atau pinggir, container ya box container, crane itu alat angkat-angkut ya. Jadi QCC itu adalah alat angkat-angkut kontainer yang berada di sisi dermaga. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung diinterupsi saja atau di chatting juga boleh. Nah, terus pada materi kali ini ada tiga standar yang saya jadikan sumber. Yang pertama itu mungkin teman-teman inspektur crane semua juga udah tahu. Ini standarnya juga kita punya BKI, kita resmi beli. Yang pertama itu yang paling sebelah kiri itu standar FEM ya, FEM. Di situ ada beberapa cara bagaimana cara mendesain atau formula-formula yang digunakan untuk mendesain pesawat angkat. Terus yang kedua itu ada ISO 43041. Jadi di ISO 43001 ini kita mengambil pengklasifikasian pesawat angkat. Jadi ternyata pesawat angkat-angkut itu sudah diklasifikasikan berdasarkan running hour, berdasarkan cycle-nya pada saat dibuat. Kemudian yang paling kanan itu ada British Standard ya, British Standard ISO 12482. Nah, repair-nya nggak bisa lagi nih Pak Busrul. Diganti Mas Haris, Pak. Diganti Mas Haris, Pak. Diganti Mas Haris, Pak.
screen share-nya di disable dulu Pak Busro. Pakai punya saya dulu, ntar saya tak balik ke stack ini. Jadi co-host nggak bisa ya, Mas Busro? Pak, belum. Saya belum buka ini. Dijadikan co-host nggak bisa ya? Dijadikan apa, Pak? Co-host. Bentar. Ini lagi jadikan hostnya, Pak. Mas Haris Pak bikin co-host loh padahal tadi. Adanya make host. Co-hostnya, adanya hostnya, adanya make host Pak. Apa? Ya. Mana Mas Harisnya? Apa aku pindah aja? Udah Pak Haris. Sudah ya? Kok kecil banget? Sini. Udah Pak Haris. Oke, kita lanjut. Udah bisa. Sudah, kelihatan? Sudah kelihatan ya? Nah, oke kita lanjutkan. Jadi apa yang menjadi latar belakang Ya, sudah, Mas. Oke. Jadi apa yang menjadi latar belakang pentingnya kita sebagai inspektor bisa mengetahui berapa sisa umur kren itu bisa kita lihat dari tingginya data kecelakaan kerja di Pelabuhan Peti Kemas. Nah, dalam konteks ini di Pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja di sana? Nah, salah satu yang menyebabkan itu adalah kelayakan. Kelayakan ini menjadi tugas kita sebagai inspektur pesawat angkut untuk memastikan apakah unit alat angkut itu benar-benar layak beroperasi atau tidak. Nah, apa yang menjadi parameter kelayakan tersebut? Nah, salah satunya adalah umur layannya. Kita tidak bisa memaksakan suatu alat angkut beroperasi kalau ternyata umur layannya itu sudah habis. Nah, ini biasanya menjadi bahan review bagi inspektur selain melakukan inspeksi atau pengujian di lapangan. Nah, bagaimana kita menentukan umur layan pesawat angkut itu? Nah, kita mendengar dua istilah ini sekarang. Umur dalam kren dikenal dengan istilah dua. Yang pertama itu cycle dan running hours. Jadi sudah berapa cycle kren ini bekerja atau sudah berapa jam kren ini beroperasi. Jadi dua parameter ini yang akan kita tinjau
yaitu cycle dan running hour. Sama kalau kita servis mobil. Servis mobil selanjutnya di kilometer 70.000 atau pada bulan Agustus, yang mana yang lebih cepat tercapai. Nah, seperti itu. Jadi ada dua parameter, yang mana yang paling kritikal, itulah yang kita ambil sebagai acuan dalam menentukan sisa umur angka tersebut. Nah, mengutip dari ISO 12482, ada dua istilah yang penting. Yang pertama itu Design Working Period atau DWP. Nah, apa itu DWP ini? Nah, DWP ini sebenarnya dalam tahap desain, bahwa kren ini sudah didesain untuk beroperasi di limit tertentu. Namanya Design Working Period. Nah, limitnya itu berapa? Nah, itu yang tadi kita bahas, yaitu cycle dan running hour. Jadi sebuah kren itu diorder dan dibuat pada suatu design working period tertentu. Yang kedua ada namanya work cycle. Work cycle, apa maksudnya work cycle itu? Cycle itu siklus ya, siklus. Disebut satu siklus pada QCC itu, kalau kita berbicara spreader bar-nya, ketika sebuah QCC mulai ingin mengangkat sebuah kontainer, di mana dia menggeser traveling ininya spreader bar-nya, kemudian mengkonekkan spreader bar itu ke lifting lug, kemudian mengangkat, kemudian menghantarkan dia ke kapal, kemudian melepas, kemudian kembali lagi ke posisi awalnya. Nah, itu maksudnya satu work cycle atau satu cycle crane. Yaitu ketika dia di posisi awal, kemudian dia mengkonekkan ke kontainer, kemudian dia mengangkat, kemudian dia meletakkan, melepaskan, dan kembali lagi ke posisi semula. Itu namanya satu cycle. Jadi kalau dibilang ada 1000 cycle QCC sudah mengalami, maka dia sudah melakukan 1000 kali proses pengangkatan untuk satu cycle, satu siklus seperti yang dijelaskan tadi. Kalau dalam istilah di sini, sequence-nya itu hoisting, transversing, lowering, grounding, detaching, moving, unloaded load. Nah, seperti itulah kira-kira satu cycle-nya. Nah, sekarang bagaimana konsep sisa cycle berdasarkan utilities ini? Yang pertama adalah kita berawal dari data cycle. Sudah pasti kita harus mempunyai record data angkat yang pernah dilakukan oleh QCC tersebut. Kemudian sekali mengangkat berapa beban yang diangkatnya. Dan tentunya yang terakhir itu maintenance container crane. Nah, maintenance container crane ini menjadi pertimbangan tambahan. Biasanya judgement ini diambil oleh inspektor crane. Karena jika crane tersebut tidak di-maintenance dengan baik, bisa jadi design working period-nya tidak tercapai, tapi dia sudah gagal. Nah, kemudian step kedua, kita menentukan U, Q, TL ini, dan lain-lain. Nah, ini nanti ada kita bahas di slide selanjutnya, apa itu U, apa itu Q, apa itu T, dan lain-lain. Kemudian dari U, Q, T, dan lain sebagainya itu kita mulai menghitung DC. DC itu berdasarkan cycle, dan DM itu berdasarkan running hour. Jadi kita menghitung DC, kemudian kita menghitung DM, dan selanjutnya kita memperkirakan berapa lagi sisanya. Sebenarnya sesimpel itu kalau datanya terrecord. Nah, dari sisa cycle itu, kita bisa membuat suatu sistem peringatan dini. Karena kita tidak mau cycle itu tercapai. Ya kan, bagaimana cara biar cycle itu tidak tercapai? Mungkin kita bisa memberikan warning system agar sebelum cycle itu tercapai, nah kita bisa melakukan assessment atau perbaikan sehingga ada perpanjangan umur di situ. Nah, ini dijelaskan secara tabel mengenai konsep
design working period. Nah, sumbu tegaknya itu adalah utilisasi. Utilisasi itu disimbolkan di angka 1. Artinya, jika sebuah crane utilisasinya sudah mencapai angka 1, maka selesai. Selesai. Seperti contohnya di Jepang ini sudah dilakukan, bahwa suatu crane tertentu, misalnya dia kelas U8, dia 1 juta cycle. Jika dia sudah mengalami 1 juta cycle, itu tidak dipakai lagi. Nah, sebagian, kalau zaman dulu itu di Indonesia rata-rata membeli crane-crane bekas. Crane-crane bekas yang dibeli di Indonesia ini adalah sebagian besar crane yang cycle-nya sebenarnya sudah habis, tapi fisiknya masih bagus. Nah, contoh kita buat A, ini crane A, atau komponen A. Komponen A, jika dia sudah mencapai angka 1, untuk kurun waktu tertentu, habis dia, selesai. Selesai dia masa waktunya. Tapi coba kita lihat B, komponen B, ya kan? Komponen B ini mencapai angka 1, maksimum cycle-nya itu di waktu yang ini ya. Tetapi sebelum waktu itu tercapai, kita sudah melakukan SA atau GO. SA itu namanya Special Assessment atau General Overhaul. Jadi untuk komponen B, karena kita mengetahui limit design working period-nya di waktu ini, kemudian sebelum waktu itu tercapai atau sebelum cycle itu tercapai, kita melakukan Special Assessment atau General Overhaul, maka cycle-nya terreset, maka dia waktunya akan menjadi lebih panjang. Nah, seperti itulah kira-kira konsep design working period. Begitu juga dengan komponen C. Intinya kita tidak mau suatu crane mencapai limit design working period-nya. Kita harus melakukan suatu tindakan pencegahan biar waktu itu tidak tercapai. Bagaimana pencegahannya? Itu dengan melakukan special assessment atau general overhaul. Nah, sehingga waktu cycle-nya akan kembali bertambah. Nah, sumber-sumber data. Sumber-sumber data yang dipakai dalam perhitungan ini sebenarnya real project-nya ya. Ini project tahun 2016 kalau saya nggak salah, di OJA, di mana kita menganalisa sisa umur kontainer crane, ada 9 kalau saya nggak salah, berdasarkan utilisasinya. Jadi sumber datanya itu pertama dari wawancara, yaitu kita mewawancarai inspektur pesawat angkat, ini inspektur kita sendiri ya. Terus ada safety officer dari sana, kemudian teknisi maintenance, kemudian ada structure engineer, pemilik maupun operator. Kemudian ada HSE record dari OJA, kemudian ada laporan inspeksi yang kita buat, kemudian ada lifting history record. Lifting history record, ini contoh kasusnya QCC nomor 4, kemudian ada manual book, dan ada SOP. Inilah yang menjadi referensi sumber data kita dalam menentukan sisa cycle dari crane tersebut. Nah, ini dia crane-nya. Ini dia crane-nya. Crane ini tag number-nya nomor 04, QCC 04, tahun pembuatan tahun 83, tahun pemakaian tahun 83, maksimum lifting load-nya itu 22 ton, dan minimum lifting load-nya itu 2 ton, atau kontainer dalam posisi kosong. Nah, dari gambar atau dokumen-dokumen histori dari crane tersebut, kita memperoleh bahwa SWL safe working load dari QCC ini adalah 40 metric ton. Sementara di slide sebelumnya tadi kan dari history record-nya itu
beban yang paling maksimum yang pernah diangkatnya adalah 22 ton. Sementara SWL-nya 40 ton. Kemudian yang kedua, waktu atau cycle. Waktu yang diperlukan oleh QCC ini untuk melakukan satu cycle seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu adalah 253 detik. 253 detik. Ini kita, timnya Pak Ardi pada saat itu mensimulasikan satu cycle itu berapa detik. Mungkin ini ada beberapa kali pengambilan, kita ambil yang rata-ratanya. 253 detik bagi kira-kira 4 menit lah. Mengkonek, mengangkat, mengantar, meletakkan, kemudian melepas, dan lain-lain. Nah, berdasarkan data yang kita dapat, ternyata data yang kita dapat itu bukan data tahun 83 sampai 2016. Nah, itu yang menjadi problemnya. Kenapa kita harus mengetahui desain working period-nya? Nah, data yang kita peroleh itu hanya data, kalau nggak salah, 14 bulan, nanti ada di slide selanjutnya. Jadi dari data yang kita pakai, kita perolehlah data kalau efektifnya rata-rata ini kren ini terpakai 1,4 jam per hari. Nah, pada saat itu memang kondisi lagi kosong-kosongnya, kalau nggak salah itu, terminal di Oja itu. Jadi kita peroleh data itu 1,48 jam per hari. Nah, data yang kita dapat itu seperti ini. Data yang kita dapat itu seperti ini. Jadi di bagian yang paling atas ya, di paling atas itu cycle 1. Jadi angkatan pertama dia mengangkat 15 ton. Oke, angkatan kedua dia mengangkat 13 ton. Angkatan ketiga dia mengangkat 20 ton. Nah, angka 2, 2, 3, 1 ini adalah coding ya untuk klasterisasi. Contohnya 15 ton ini, kalau dilihat di tabel paling bawah, 15 ton ini ada di klaster berlap 8.1 sampai 16.1. Jadi dia untuk menghitung aja. Jadi inilah yang kita dapat. Nah, data yang kita peroleh itu data dari Januari 2015 sampai Februari 2016. Januari 2015 sampai Februari 2016, ya kira-kira setahun lebih ya. Jadi kalau dijumlahkan, operating hours dari QCC ini, dari Januari 2015 sampai Februari itu ada 632 jam. 632 jam. 632 jam. Sementara kren ini kan dibuat dan digunakan itu 1983. Ya kan? Sementara data yang kita punya itu data ya plus minus 1 tahun. Nah, bagaimana kita mengetahui historinya dari tahun 1983 sampai sekarang? Nah, kemarin kita melakukan ekstrapolasi. Ekstrapolasi dari data 1 tahun ini dengan menggunakan ya metode-metode statistika, maksimum load-nya berapa, minimum load-nya berapa, kemudian sebarannya rata-ratanya berapa, kemudian kita ekstrapolasi, ketemulah data prediksi cycle yang telah dilakukan oleh kren ini dari tahun 1983, 254, 656 cycle. Jadi selama umur kren ini 33 tahun, dari proses ekstrapolasi data, kita mendapat data cycle yang sudah dilakukan oleh kren ini 254 ribuan angkatan gitulah. Nah, kemudian di tabel paling bawah seperti tadi ini namanya klasterisasi. Nah, kalau kita lihat itu C1 itu 89.087, artinya kren ini dari tahun 1983 telah mengangkat 89.000 kali beban antara 0 sampai 8 ton. Begitu juga C2. C2 ini artinya kren ini telah mengangkat 114 kali beban dengan berat 8 sampai 16 ton. Begitulah kira-kira cara membacanya. Nah, inilah data yang kita olah untuk memprediksi umur dari si kren tersebut. Nah, sekarang kita mulai
menghitung-hitung sedikit. Nah, kalau kita memperhatikan general arrangement drawing dari QCC, biasanya yang di print A0 itu ya, yang di blueprint. Nah, kalau kita jeli, kita bisa melihat di legend itu kelas dari crane ini sebenarnya kelas apa. Nah, ini saya ambil dari ISO 4301. Bahwa crane, terutama container crane, itu termasuk kategori U7 sampai U9. Nah, karakter U7 sampai U9 ini adalah kelas untuk crane yang intensive use. Jadi penggunaannya itu hampir setiap jam, setiap hari. Untuk contoh kasus ini, QCC 04, bahwa kelas crane ini adalah kelas U8. Artinya, U8 itu adalah maksimum number of operating cycle si crane ini dilimitkan sampai 4 juta cycle. 4 juta cycle. Nah, kemarin kita kan, di slide sebelumnya kan kita sudah memprediksi bahwa cycle yang sudah tercapai itu baru 254 cycle. Baru 254 cycle. Sementara limitnya berdasarkan kelas U8-nya itu 4 juta cycle. Nah, kita sudah bisa melihat perbedaan itu. Nah, kemudian apa selanjutnya yang kita lakukan? Karena kita tadi mengekstrapolasi data, ya kan? Karena data yang kita punya kan hanya data 14 bulan. Kita nggak tahu berapa beban atau berapa kali crane ini melakukan pengangkatan dari tahun 83. Nah, standar ini mengakomodasi hal tersebut. Jadi kita mengklasterkan. Pertama itu kita harus menentukan KP. KP itu nominal load spectrum factor. Tadi kan SWL-nya 40 ton. Sementara dari data 14 bulan tadi ternyata dia hanya maksimum mengangkat 22 ton. Ya kan? Sehingga ada faktor koreksi di situ. SWL-nya kemampuan ini sebenarnya 40 ton, tapi dia dalam histori maksimum hanya mengangkat 22 ton. Otomatis kalau di kekuatan bahannya dia tidak terpakai maksimal kapasitas bahannya. Nah, dari perhitungan ada Excel-nya itu diperolehlah KP 0.2293 untuk QCC 04 ini. Kemudian untuk Q itu masuk Q2. Nah, apa itu Q2? Nah, Q2 itu tabel sebelah kanan ya. Tabel sebelah kanan itu Q2 crane which hoist the safe working load fairly, frequently and normally moderate load. Jadi dia crane yang dipakainya hanya beban rata-rata aja. Jarang sekali crane ini dipakai untuk mengangkat sesuai dengan maksimum SWL-nya. Nah, sehingga dari Q dan KP, kita memperoleh pengklasifikasian crane atau A berdasarkan work cycle-nya itu A8. A8. Jadi dari U7 ini ya, U7, kemudian ada Q2, kita tarik aja. Misalnya U8 ya, U8. Jadi kelas dia adalah A8. Nah, kelas dia adalah A8. Nah, kemudian kita menentukan T. T itu apa? T itu level pemakaian. Kita berbicara waktu ya, waktu. Nah, umur crane tadi kan 33 tahun. Kalau 33 tahun itu berapa hari? Itu kira-kira 12.000 hari. 12.000 hari, durasi pakainya itu 17.000 jam. Maka berdasarkan tabel-tabel di bawah ini, dia termasuk di T nomor 7. T nomor 7 itu kategori intensive use. Kemudian dari level pembebanannya, ini cara menentukannya berdasarkan data-data klasterisasi tadi ya, berapa jumlahnya segala macam.
Maka pengklasifikasian crane berdasarkan mekanisme running hour-nya itu masuk kategori M7. Tadi ini T7, kemudian dia L2, moderate load, maka dia masuk kategori M7. Nanti kita jadi tahu apa gunanya M, apa gunanya T, apa gunanya U ini semua. Nah dari data-data tadi dengan formulasi yang seperti tertampil ini, jadi kita menjumlahkan semua beban-bebannya, kemudian kita rata-ratakan, kemudian kita kalikan faktor koreksi. F1 ini faktor koreksi ya 1,2. Estimasi based on documented production of the crane site. Jadi 1,2 itu jika kita mengestimasi cycle crane berdasarkan data cycle terrecord. Jadi 1,2 yang kita pakai. Diperolehlah data prediksi jumlah crane yang masih aman untuk beroperasi itu 858.000 cycle. Jadi 858.000 cycle lagi lah crane ini bisa dioperasikan dari formula-formula. Kita sebenarnya punya Excel-nya, tapi berat sekali kalau kita simulasikan di sini. Nanti kalau teman-teman mau mengcopy apa Excel-nya gampang sekali, kita tinggal nginput aja, datanya juga kan langsung itu terekstrapolasi. Nah, kita dengan sangat gampang dan cepat mendapatkan angka DC ini 858 cycle lagi. Nah, 858 cycle tadi masuk kategori A8. Nah, ini tadi F2, jadi ada faktor koreksi berdasarkan kelengkapan data kita. Kalau 1,0, maka itu datanya berdasarkan automatic recording. Maka koreksinya tidak ada ya, 1. Kalau melakukan estimasi, nah semakin jelek estimasinya, maka koefisiennya semakin besar. Dan nomor 5 itu crane duty historinya tidak diketahui sama sekali, maka faktor koreksinya akan semakin besar, 1,5. Sehingga prediksi sisa cycle-nya akan semakin sedikit. Tadi kita pakai faktor koreksi 1,2. Mengestimasi berdasarkan data crane yang terdokumentasi, walaupun tidak semua. Nah, sekarang kita coba menghitung berapa sisa running hour-nya. Nah, berapa sisa running hour-nya? Nah, sisa running hour ini dihitung berdasarkan formula seperti ini ya. Formula ini dapat dari standar yang pertama tadi, standar FEM. P itu load, ya kan? PA itu maksimum load. Dari formula ini kita memperoleh sisa running hour itu 5.733 jam. 5.733 jam dari sisa running hour. Nah, 5.733 itu masuk kelas M7 ya. Masuk kelas M7. Nah, jika satu cycle itu 253 detik, maka sisa cycle-nya jika dikonversikan itu menjadi 81.578 cycle. Jadi dari jam tadi, 5.000 jam, kita konversi ke satu cycle, di mana satu cycle-nya itu 253 detik, maka ketemulah 81.000 cycle berdasarkan running hours-nya. Nah, dari dua parameter di atas, perhitungan cycle dan running hour, maka kita bisa mengambil kesimpulan sisa cycle dari QCC 04 itu pasti yang lebih kritikal, yaitu 81.578 cycle lagi. 81.578 cycle lagi. Nah, ini seperti tadi sama dengan servis mobil ya. Servis mobil per 6 bulan atau kilometer sekian, yang mana lebih cepat tercapai. Nah, sama prinsipnya dengan ini, maka yang kita jadikan acuan adalah berdasarkan running hour-nya, yaitu 81.000 cycle lagi. Nah, terus seperti apa tindak lanjutnya? Kita udah tahu nih, sisa cycle itu 81.000. Nah, sekarang coba kita bayangkan, kalau kita memiliki sebuah sistem counter yang bisa memberikan notifikasi.
tadi kita sudah punya angka 81.000. Dengan programming mungkin kita bisa set up jika masih dia 5.000 lagi sisa cycle-nya, maka ini akan beroperasi normal. Dia akan terus looping. Kemudian jika dia sudah lebih kecil, contoh ini di 2.500, ya 2.500, maka minor alarm akan bunyi yang menandakan oh sisa cycle-mu 2.500 lagi loh. Nah, dia memberikan minor alarm tapi masih bisa beroperasi. Dia hanya dinotifikasi saja. Maka berkurang lagi, masuk, kemudian jika dia 1.000, dia lebih kecil 1.000, maka dia muncul major alarm. Major alarm, tapi kembali dia masih bisa dioperasikan normal. Tapi kalau dia sudah lebih kecil dari 1.000, maka critical alarm off. Ya, jadi crane itu tidak bisa dipakai. Otomatis dia mati atau dikontrol di suatu tempat ya. Sebenarnya ini sudah berlaku di terminal Teluk Lamong. Terminal Teluk Lamong itu kan semi otomatik kontainer terminal. Jadi operator crane-nya itu tidak mengoperasikan crane langsung di crane-nya, tapi melalui control room. Nah, control room. Jadi crane itu bisa dimatikan dari control room tersebut. Nah, sekarang kan kalau sistem kontrolnya nanti dengar-dengar sih bakal ke sini. Nah, bayangkan kalau BKI bisa menjadi sentral dalam pengaturan atau sistem peringatan dini untuk crane-crane di pelabuhan, nah kan ini keren. Jadi kita bisa memberikan notifikasi langsung. Nah, ini angka 5.000, 2.500, 1.000 ini sebenarnya bisa kita sesuaikan dengan lama pengadaan. Kalau misalnya harus mengadakan komponen-komponen, lama untuk melakukan assessment. Nah, special assessment itu kan kita bukan hanya mengecek sistem mekanikalnya, tapi juga structure-nya juga kan harus kita cek. Nah, ini bisa disesuaikan 5.000, 2.500, 1.000 dengan mempertimbangkan satu cycle tadi kan 1.253 detik, ya tinggal dikalikan aja. Nah, sistem peringatan dini ini yang disarankan adalah dengan sistem online, ya internet base ya, IoT yang lagi booming sekarang, sistem yang ditempatkan pada cabin operator. Nah, tugasnya untuk mengambil data cycle untuk setiap pengangkatan dan langsung mengirimkannya ke server. Untuk selanjutnya server mengeluarkan notifikasi jika parameter-parameter ini sudah lewat. Sehingga kegagalan akibat kelelahan karena cycle-nya sudah habis, itu bisa kita hindari. Itu adalah tujuan dari metode ini. Nah, kesimpulannya adalah, yang pertama itu, tidak maksimalnya performa kontainer crane adalah akumulasi dari kegagalan-kegagalan mekanis dan struktur yang sebenarnya dapat dideteksi sejak awal. Nah, seperti tadi kan, ketika kita membeli crane, sebenarnya itu sudah kita ketahui bahwa limit cycle-nya itu sudah ditentukan. Nah, kemudian ada namanya design working period. Nah, DWP ini dapat dijadikan referensi untuk membuat suatu program inspeksi dan maintenance container crane. Jika selama ini time base, nah ini sudah menjadi DWP base. Kalau di platform kan udah jadi risk based ya. Jadi inspeksi sudah tidak time base lagi, tapi sudah berdasarkan risk base. Nah, kemudian sistem peringatan dini berdasarkan DWP ini dapat membantu para pihak yang terlibat dalam pengoperasian crane untuk mengetahui potensi kegagalan. Nah, dengan mengetahui ini diharapkan potensi kegagalan tersebut dapat dihindari atau dicegah. Saya rasa itu Pak Busrol materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Boleh nanya, Om? Boleh, Bu. Ada dua pertanyaan saya. Satu, tadi kan ada grafik ya. Pada sebelum itu habis kita lakukan general overhaul.
Ya, Oke, tipe apa aja general overhaul itu sehingga bisa memperpanjang lagi apa namanya umur cycle ini kan, memperbanyak lagi kan, itu kan poinnya kan ya. ya betul Pak. Pada akhirnya kan kita akan memperpanjang umur gitu. Itu SA atau SA tadi apa tuh, Riz? Special assessment. Lalu Special assessment Pak. special assessment, oke. Ya. Malah anu general overhaul. General overhaul ini pengertiannya kan kita bongkar habis kira-kira gitu. Tapi Ya, betul. tipe apa yang bisa memperpanjang itu? Gitu. Karena perhitungan ini kan semua dimulai dari keseluruhan barangnya, structure-nya, drum-nya, wire-nya, dan lain-lain gitu kan. Betul Pak. Terus pertanyaan kedua ini, jika kita melakukan inspeksi dan maintenance, ya, mungkin dalam maintenance itu juga ada beberapa perbaikan kecil, apakah itu juga bisa mempengaruhi, maksudnya ya dengan tujuan memperpanjang cycle ini, gitu. Misalnya kita lakukan itu periodik berdasarkan waktu, Ya. per 3 tahun misalnya gitu kan. Ya. Terus yang ketiga akhirnya nambah juga nih pertanyaan. Gak apa-apa, biar lu susah, Riz. Makin susah, makin pusing lu. Nah, pertanyaan yang ketiga ini nih, dengan kita tidak memakai kren ini dengan maksimum working load misalnya kan, kayak tadi kan 40 ton, lalu kita pakai 50%-nya gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi memperpanjang umur kan pasti kan. Iya Pak. Oke, yang ketiga ini gimana mau tanya mau kemana arahnya? Yang dua itu aja dah. JO Oke, tadi itu, tipe JO itu apa aja yang bisa memperpanjang ini, sama kalau kita periodik maintenance dan dengan perbaikan kecil misalnya kan per 3 tahun misalnya, apakah itu juga bisa mempengaruhi tabel-tabel tadi sehingga umurnya juga bisa diperpanjang. Itu aja deh. Makasih, Riz. Yuk. Jadi, kalau tentang daftar periksa dalam special assessment atau general overhaul, sebenarnya di ISO 12482 ini ada Pak, ininya item-item pemeriksaannya ada, tapi dia ada note di situ, bahwa disarankan mengikuti rekomendasi periodic maintenance dari manual book. Nah, tapi dia di standar ini dia mendeskripsikan apa-apa aja poin yang harus diperiksa. Nanti mungkin bisa saya share Pak, nanti tampilan di 12482 ini. Nah, kemudian untuk poin 2, jika kita melakukan maintenance yang baik sesuai dengan manual book, apakah bisa memperpanjang cycle? Nah, saya jawab tidak bisa memperpanjang cycle Pak. Nah, tapi saya mau katakan jika kita tidak melakukan maintenance itu dengan baik, ini bisa memperpendek cycle. Nah, seperti itu kira-kira Pak Irwin jawabannya Pak. Oh gitu. Jadi perbaikan per 3 tahunan itu tidak bisa mengganggu tabel-tabel tadi gitu ya? Iya. Oke. Ya, terus general overhaul kan, pemahamannya general overhaul ini kan bongkar habis kan gitu kan? Iya. Kalau secara umum ya, artinya itu tadi misalnya ganti wire misalnya, Iya. atau drum juga dibagusin lagi, apa namanya, rem-remnya juga diganti gitu. Itu juga tidak ngaruh kah dengan kabel ini gitu? Kalau
kita baca sebenarnya 12.482 ini karena dia apa Pak ya, tidak mengconsider masalah structure di sini. Dia hanya ke mechanical part-nya. Kenapa dia tidak men-state itu dapat bisa memperpanjang umur? Karena mungkin dia ada misalnya fatigue Pak sama structure-nya yang nggak ditinjau di sini. Mungkin saja secara performa mechanical-nya dia akan seperti terrestart gitu cycle-nya ya. Tapi secara integrity structure-nya yang tidak dibahas di sini, dia tidak tahu. Mungkin ada metode lain seperti analisis fatigue gitu, Pak. Jadi dia ini hanya meyakinkan jika kita melakukan ini, bahwa cycle yang sesuai desain working period si crane itu bisa tercapai, gitu loh, Pak. Itu yang mau dia yakinkan di ISO 12482 ini. Jika kita melakukan ini, maka performa crane-mu akan maksimum, sehingga utilisasinya berdasarkan U8 tadi itu pasti bisa tercapai. Oke, satu terakhir lagi, melihat apa namanya grafik ini. Ya. Jadi ini ada di GO, saya masih terganggu dengan SAGO ini. Ya. Yang model A misalnya ya, model A dia kita lakukan GO di posisi ujung ini, yang seharusnya dia kalau nggak lakukan GO, artinya dia kan udah habis. Buang ini, crane ini kan, gitu kan? Itu ya, pemahamannya kan? Ya, ya. Lalu kita lakukan di GO itu, ini bisa kembali nol. Ya, benar-benar. Kalau kita ngelihat dari grafik ini kan, makanya dia ini kan berbicara A, B, C ini kan komponen dia nulisnya di sini. Komponen. Ya. Ya, mungkin untuk komponen tersebut dia bisa terrestart, tapi untuk overall si QCC-nya ini dia tidak men-state juga, dia bisa yang 1 juta cycle bisa bertambah jadi 1.100.000 cycle. Nah, itu dia tidak men-state di sini, Pak. Nah, untuk komponen ini, oke, untuk komponen A, jika dia selesai tercapai DWP-nya, terus turun ke bawah kita ganti, maka dia lebih panjang gitu maksudnya kan? Nah, itu benar. Kalau ini ngelihat dari grafik ini sepertinya dia macam baru lahir kembali. Iya, betul. Untuk komponen A tersebut. Untuk komponen A tersebut. Oh gitu. Ini oke. Ini komponen. Jadi komponen A itu apa aja? Bisa boleh tahu kita? Ya, komponen A itu nanti ada parameternya seperti A, seperti wing. Jadi ada karakter, ada detailing lagi Pak, apa itu A, apa itu B, apa itu C. Nah, dia ini hanya ingin menunjukkan kalau kita itu sebenarnya tidak ingin DWP untuk masing komponen itu tercapai. Ya. Ya kan? Sehingga ada jeda di situ kan. Nah, yang kita mau itu seperti yang B ini. Dia sebelum tercapai, kita melakukan special assessment atau general overhaul, sehingga dia terjadi extend. Nah, gitu. Tapi dia ini tidak menggambarkan utilities crane secara keseluruhan. Oke. Tapi tetap aja saya boleh berinterpretasi bahwa dengan kita ganti baru misalnya, ya, komponen A yang dalam kategori A itu tadi, ya, artinya crane ini bisa dilahirkan lagi. Wih, seperti itu bisa Pak, lahir baru. Bisa ya? Oke, thank you. Oke Pak. Lanjut yang lain. Pagi Paris, belum. Selamat pagi Paris. Selamat pagi. Mengenai sisi yang 04 itu. Permasalahannya mungkin sama kita, bukan sama kita ini. Karena yang punya ini maunya yang periode untuk angkatannya itu dia yang punya mau cepat. Ya.
yang pemilik QCC Ya, maunya dia mau cepatkan untuk periode angkatannya. ya, Nah, salah satunya dia kemampuan operator itu ya, salah satu. Terus mesinnya juga, Pak. Harusnya kan kayak di overhaul supaya kemampuannya besar, kayak mesin baru. ya. Jadi kerjanya bisa lebih cepat. Maunya kita ini bagaimana supaya mereka punya pegangan untuk kecepatan anunya ini, sisinya supaya karena lambat. Bagaimana caranya kita supaya untuk cepatnya mereka. Ya, ini Pak Fikram ya, Pak Fikram ya. Ya. Kayak kita inspeksi itu datanya cuma itu yang mereka punya, yang kita selalu anukan sama mereka. Kenapa tidak disampaikan sama dia bahwa ada usaha untuk meningkatkan yang begini, Ya, hasil inspeksi yang perhitungan ini. ya, betul. Terus apa yang mau ditanyakan, Pak? Cuma itu. Nah, ini maksudku. Kan alatnya, Pak, kita inspeksi. Hasil inspeksinya ini data, load test, tiap tahun. Kenapa kita sampaikan ada cara yang begini untuk kayak mempercepat periode angkatnya dengan cara kemampuan operator bisa mengoperasikan mesinnya, kan bisa berpengaruh itu. Kenapa tidak disampaikan ke pemiliknya, Pak, yang begitu? Ya, ya, saya rasa ini kemarin kita laporkan, Pak, ini. Jadi karena kita memang disuruh mengestimasi berapa sisa cycle dari crane ini, ya memang inilah deliverable pekerjaan kita pada waktu itu. Di samping ada juga pekerjaan-pekerjaan inspeksi, pengecekan, mungkin timnya Pak Ardi bisa membantu ya, menjawab. Ada juga pemeriksaan-pemeriksaan lain, termasuk pengujian lab untuk oil sampling, itu kita lakukan juga. Nah itu nanti yang mensummary-kannya itu adalah seorang inspektor crane-nya lah, kayak Pak Fikramnya lah gitu kan. Nah itulah yang menyimpulkan nanti. Iya. Iya Pak Fikram, ini sudah kita jelaskan. Tapi seperti tadi, sistem peringatan dini itu saya yakin belum ada. Pak Aris mau nanya, Pak Aris. Silakan Mbak Diro. Ya, Pak Aris nanya. Iya, Pak. Kemarin kan ada, kalau nggak salah ada pekerjaan yang mengenai overhaul yang untuk keseluruhan ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak Aris, apa saja sih item-item yang dilakukan overhaul gitu, misalnya pin-pin atau baut-baut itu sampai ke situ nggak ya? Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain Pak, biar sekalian tak bukain standarnya gitu lah. Tapi kalau di laporannya, mungkin di laporan inspektornya mungkin lebih lengkap. Halo. Ya, itu dulu Pak Aris. Ya. Joksus Pak Aris. Silakan, Joksus. Ini Pak Aris, perhitungan-perhitungan itu dan kalkulasi itu kan sudah ada kesimpulan itu.
Yuk. Nah, pernahkah dilakukan kajian Pak Aris dengan pembanding apa gitu, dan seberapa akurasinya, seberapa gitu tingkat keakurasinya? Betul. Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi semacam validasi lah itu ya. Validasi. Iya Pak. Iya betul. Jadi kalau masalah validasi ini, kalau metodenya clear ya, ini ada gitu ya. Cara melakukannya seperti ini. Tapi untuk metode validasinya memang belum pernah dilakukan, tahu saya. Metodenya ini belum pernah di cross check gitu, bener nggak terjadi di cycle kesekian terjadi kegagalan gitu kali maksudnya ya. Nah, itu belum pernah dilakukan. Nah, tapi ini kan tahun 2016. Nah, ini kan tahun 2016. Nah, kemarin waktu ini kan saya bawakan juga Pak di tesis saya kemarin, di tesis saya. Nah, menurut penguji daripada saat itu, sebenarnya metode ini sebenarnya nggak sedikit lah ya. Dia yakin metode ini lebih akurat daripada penghitungan sisa umur berdasarkan fatigue analisis itu loh. Nah, karena fatigue analisis itu kan jelas karakter materialnya. Kalau tahu kan SN curve itu kan. Nah, itu kan nggak spesifik tiap material crane itu sama dan ada kurva itu. Nah, sebenarnya ini lebih akurat. Kenapa? Karena dari spek awal dia sudah ditentukan, oh crane ini adalah sekian. Dan datanya secara statistik ada gitu, terrecord. Cycle sekian, load-nya sekian, segala macam. Sehingga pendekatannya, kalau menurut beliau itu lebih akurat. Lebih akurat daripada pendekatan empiris ya melalui fatigue analisis. Karena kalau dihitung tadi itu 80.000 cycle, nah itu kemarin sisa umurnya 4 tahun kali. 4 tahun kali. 4 tahun. Sementara ada proyek sebelumnya di mana kita melakukan fatigue analisis di container crane, itu hasilnya bisa 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Ya kan? Untuk crane yang sudah tua dari tahun 83, kemudian hasil analisa fatigue-nya itu muncul angka 30-40 tahun, ya terus terang kalau saya pribadi juga agak kurang percaya juga kan. Itu Pak Joko, kalau dari validasinya kayaknya belum pernah ini dilakukan validasi. Baik Pak Haris, berarti secara perhitungan keakurasinya itu kalau dibandingkan dengan fatigue analisis yang biasa dilakukan di mana laut gitu, iya, lebih akurasi ini ya Pak ya, cycling. Iya, dan lebih enak kita mantaunya kan sekian cycle lagi. Oke, terima kasih Pak Haris atas penjelasannya. Yuk. Masih ada sesi nanya? Masih Pak. Menanyain tadi saya nggak terlalu ini. Ini ada software nggak ya? Nggak, kita buat pakai Excel gitu Pak. Maksud saya gini, ya nggak tahu mungkin jadi cari. Kalau RLA untuk peralatan lain itu kan ada, kita kan namakan Red Wind Bull atau apa gitu ya. Iya. Di situ kan dia ngacil KPI 50 apa 581. Artinya ada data-data empiris tapi udah teruji dari oil company ya, sebagai acuan cycle dan segala macam itu. Jadi kalau dia dilakukan misalnya repair, dia bisa nambah umur. Nah, maksud saya itu untuk crane ini ada nggak acuannya seperti itu ya? Ya.
Jadi kemarin ini histori dari pekerjaan ini kan jadi mereka sebenarnya udah tahu bahwa metode ini ada. Sebenarnya berapa cycle lagi sih saya bisa ngangkat ini, kita bisa mempergunakan crane ini. Nah, kemarin cari-cari referensi, diskusi juga dengan Pak Alim segala macam, baru dikenalkanlah saya dengan 3 standar ini. Nah, setelah saya baca-baca, ternyata formulanya jelas, urutan-urutan perhitungannya juga jelas. Ya kan? Dan kebetulan data-data yang diperlukan juga ada, tersedia di pelabuhan. Oke, dan ya udah menurutku ya tinggal di data itu aja dengan pakai Excel. Tapi Excel-nya ini kan pakai makros kan, karena kita mengolah ratusan ribu data. Jadi satu file Excel ini mungkin bisa sampai 100 megabyte. Jadi nggak ada software yang kita pakai ini Pak. Jadi saya membuat formulasi di Excel aja, spreadsheet dengan menggunakan tools makros untuk mengolah ribuan data tersebut secara statistik. Sebenarnya pendekatannya statistik aja nih Pak sebenarnya Pak. Jadi nggak menggunakan software tertentu. Jadi kita nggak ada pemodelan di sini, nggak ada elemen. Begitu Pak. Ya, jadi hanya empiris dari probabilitas dari statistik itu aja ya? Ya, betul. Ya, itu ya. Karena kan saya pikir tadi ada software yang memang benar ada acuannya, sehingga CLF sama apa ya, timit mekanismenya itu terukur kalau dia misalnya berapa tahun, terus ada repair atau overhaul yang seperti Pak Adwin tadi itu kan salah satu item yang bisa menambah umur sebetulnya. Ya. Tapi kalau dari spreadsheet ini memang nggak ngacu ke situ ya. Hanya dari history aja berarti. Iya, betul. Dari maintenance record aja ya. Iya. Ya. Oke, makasih. Ada tambahan sedikit sih, pertanyaannya. Iya. Kalau ada dengan perbandingan tadi dengan RLA yang fatigue analisis misalnya, jadi jauh kan? Iya. Apa namanya, umurnya itu. Ya. Misalnya ini dengan kondisi tadi yang 800.000 cycle tadi kan paling dapatnya cuma 2-3 tahun gitu, kira-kira gitu kan? Iya, betul. Sementara dengan fatigue analisis bisa sampai 30 tahun. Iya, betul. Sekarang kalau ini mau dijual, pasti kan ownernya kan akan komplit. Ya. Nah, apa ini kita misalnya kita mau jual ini RLA ini, ya. Kita bandingkan dengan fatigue analisis, mana yang lebih bagus kita tawarkan sama orang untuk dijual. Yang pasti kayaknya yang ini pasti akan owner nolak kan gitu loh. Hasilnya gitu loh. Kira apa pendapatmu soal itu gitu. Itu yang aku pengen dengar gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya kan ke tingkat kepedean lah ini istilahnya kan, tingkat kepedean. Yang pertama, kalau kita bicara analisis fatigue itu kan, kalau di platform itu kan ada namanya SN curve, Pak. SN curve. Jadi SN curve itu memang dia spesifik untuk satu material tertentu. Ya kan, satu material tertentu. Nah, ini di crane ini tidak ada masalah SN curve ini. Karena ini kan yang menjadi dasar menghitung, material ini jika kena beban cyclic sekian kali, maka dia akan mengalami kelelahan. Nah, ini yang nggak ada. Sehingga ini asumsi, ya kan? Jadi lebih banyak asumsinya gitu, Pak. Kalau menurut kalau berdasarkan fatigue analisis. Nah, kalau metode ini kan sebenarnya sumber datanya ada. Load history berdasarkan pembebanan, cycle, waktu, segala macam. Kemudian masalah formulasinya, cara perhitungan,
Nah, coba kalau diperhatikan ini yang saya share screen di ISO 12482 ini, dia sebenarnya sudah clear dia menjelaskan urutan-urutan pengerjaannya. Ya kan, pertama kita menentukan work cycle, kemudian kita menentukan kumulatif loading. Nah, kemudian kita ketemulah angka DC-nya. Sebenarnya dari sisi kemudahan juga lebih mudah. Memang kalau dari pemilik ya, klien, kalau kita dibilang, oh umur kerennya 3 tahun lagi dibandingkan dengan fatigue analysis 30 tahun lagi, ya pasti dia memang lebih senang 30 tahun lagi. Tapi mungkin apa iya ini keren yang umurnya udah tua gini, tahu-tahu hasil fatigue analysis-nya 30 tahun. Kalau dari sisi awareness-nya, memang kita lebih melihat yang lebih kecil umurnya ya, yang lebih kecil umurnya. Sehingga kita lebih aware terhadap QCC. Tapi kalau dari sisi ekonomis mungkin kita akan melihat ke yang lebih besar umurnya, Pak, fatigue analysis. Tapi mungkin kalau saran Joko Susilo tadi mungkin diadakan validasi, mungkin ini keren juga, Pak. Karena ini memang jarang juga dipakai metode ini. Nah, dan kayaknya baru yang kemarin itu ada pekerjaan seperti ini. Kita disuruh memprediksi sisa umur berdasarkan utilisasi keren. Gitu, Pak Erwin. Iya, kalau umpamanya di platform ya, platform SN itu kan karena yang ditinjau itu kan hanya di strukturnya tok kan gitu ya. kan. Ya. Kalau di sini kan tinjauannya kan banyak banget sebenarnya. Makanya saya ingin tahu sebenarnya yang tadi komponen A itu ya. apa aja gitu. Ya. Yang dikategorikan ke komponen A. Apakah hanya wire-nya aja apa aja kan gitu. Itu poinnya kan variabelnya banyak banget itu A itu. Jadi ini keren dibandingkan dengan platform kan hanya satu jenis atau jenisnya variabelnya lebih sedikit lah kan gitu. Makanya lebih cocok yang lebih pas banget dengan fatigue analisis di platform. Justru itu. Jadi ini mungkin tinjauan ini disodorkan ke owner hanya untuk memaksa atau dalam tanda petik begitu ya, memaksa untuk dia segera melakukan GO ini gitu. Ya. Itu poin yang mungkin yang analisis ini. Dengan begitu dia apa mungkin penuh pertimbangan lainnya barangkali. Putus, Pak. Putus. Lanjut yang lain. Saya sudah nih kayaknya menarik nih uraian ini gitu. Mungkin aku pengen minta ininya lah. Profilnya lah ya. Yes. Oke, lanjut Pak Busrol. Mungkin ada di pertanyaan selanjutnya. Nah, ini ada juga kan jenis-jenis keterangan masalah general overhaul, dia itu based on manufacturer instruction. Jadi dia memang nggak spesifik dia menjelaskan. Kemudian apa tadi? Nah, special assessment itu apa-apa aja. Nah kan, kemudian dia nge-link lagi ke ISO 9927. Nah, itu ada kriteria untuk special assessment, kriterianya.
Tulis ini. Lanjut. Oh, ada lagi nggak pertanyaan Bapak-Bapak? Apa sudah selesai? Apa sudah selesai, Bapak-Bapak? Udah? Ya? Halo, Bu Srol. Iya. Bisa nanya yang lain di luar ini. Mengenai asesmen juga. Boleh, Pak Haris. Silakan Pak Jok. Jadi pernah ada case itu, orang bilang, umpamanya gini, ada di critical component itu di umpamanya boom ya, boom itu bengkok atau crack ya di boom itu, di bracingnya, anggap aja di bracingnya. Terus dalam perhitungannya itu, dalam asesmen itu, boom itu yang apa namanya, yang crack itu dianggap tidak ada. Apakah itu sudah menggugurkan suatu finding, Pak? Setelah dilakukan perhitungan. Itu aja, Pak. Oke. Yang dihilangkan apa? Crack-nya atau bracing-nya yang dihilangkan? Dalam perhitungannya itu. Bracing yang retak ini dihilangkan gitu ya? Perhitungan. Kan ada ini, apa namanya, ada temuan. Ya. Bracing, boom, crack ya. Terus si owner itu meng-close ya, atau boom itu, bracing boom itu sendiri, dan disodorkan perhitungan bahwa boom tidak diperbaiki dan diberikan kalkulasi itu dengan derating berarti. Ya. Bisa memahami Pak Haris? Ya. Jadi kan kalau kita menganalisa struktur itu kan, misalnya ada terjadi bengkok, denting pada sebuah, kalau kita bilanglah pedestal ya, bracingnya yang bengkok atau retak, memang kalau kita di engineer kita hilangkan aja itu kan paling gampang, ya kan? Bracing yang bengkok itu kita hilangkan, terus kita running, ya. Terus kita running, jika hasil runningannya dengan SWL tertentu, struktur tersebut masih kuat, secara engineer memang itu sudah oke, Pak. Tapi kan kita selalu membuat rekomendasi bahwa hasil ini harus divalidasi dengan load test. Ya kan? Beda halnya dengan inspektor kan ada dasarnya, standar tertentu. Jika dalam inspeksi misalnya zero tolerance untuk crack gitu loh. Selama crack itu masih ada di situ, ya tetap jadi temuan. Kalau dari sisi inspeksinya ya, karena crack itu masih tetap di situ, masih eksis dia di struktur tersebut. Nah, kalau engineer kan beda. Dia hanya mendeklar dengan crack ini kita hilangkan, maksudnya bracingnya kita hilangkan ya. Artinya nggak ada lagi di struktur itu, bracing yang bengkok itu. Kemudian kita running, kita analisa, ternyata hasilnya kuat. Ya kan? Secara engineer itu memang proven, Pak. Nanti divalidasikan, disesuaikan sama SWL-nya jika itu terbukti, ya memang terbukti. Nah, untuk meng-close temuan itu kan referensi inspeksi ini kan berbeda. Yang tadi saya bilang zero tolerance. Kalau dia bilang udah zero tolerance, ya crack-nya masih ada di situ, itu nggak bisa menutup temuan juga. Tapi kalau dibilang apa crack itu apa dengan ada crack itu ternyata SWL-nya sekian, apakah kuat atau enggak? Ya kalau secara engineering itu bisa kita state kuat, ada buktinya, ada hasil runningannya, dan divalidasi lagi dengan load test. Seperti itu Pak Jok. Oke Pak Haris. Ya.
kadang kita dibenturkan di situ Pak Aris. Posisi kita, posisi inspektor itu kadang dibenturkan dengan kondisi oke Pak, kalkulasi aja Pak dengan menghilangkan ini. Padahal di situ kan jelas temuan kita. Jadi kembali lagi ya ke sisi inspeksinya berarti. Iya, dari sisi inspeksinya kalau menurut kita, karena yang kita isut kan ya Certificate of Inspection berdasarkan standar ini. Jika standar itu menyatakan zero tolerance untuk crack, sementara crack yang ada di lapangan tidak diperbaiki, ya itu tetap outstanding menurut saya. Baik Pak Aris, terima kasih atas penjelasannya. Hanya lagi Pak Aris. Yuk. Mengenai Pak Aris yang ini kan antara komponen ya, satu komponen dengan komponen yang lain di QCC untuk apa namanya sisa umur dari cyclingnya kan beda-beda Pak Aris ya. Jadi misalnya antara werup yang paling kritikal aja nih, misalnya werup berbeda dengan cyclingnya berbeda dengan twist lock gitu misalnya. Itu apakah dimasukkan ke perhitungan ini ya Pak Aris? Kemudian satu lagi nanya nih untuk Pak Erwin nih. Ini nama Kaisar itu nama gaul apa nama mic Pak ya? itu nama selebriti. Lu jangan macam-macam lu, selebriti itu namanya itu terkenal. Saya kira nama pas di depan mic gitu ya. Nah, lu cari dari YouTube gitu. Ada anunya udah ininya subscribe-nya udah 7 juta. Tahu. Ya mungkin itu aja Pak Aris pertanyaan yang mungkin terakhir dari saya mengenai hubungannya antara yang perhitungan yang sudah dilakukan sama cyclic yang berbeda-beda antara komponen gitu. Ya. Oke, jadi sebenarnya dalam menentukan utilisasi tadi yang sampai 1 juta cycle itu sebenarnya itu mewakili critical komponen. Nah, critical komponennya itu apa aja? Memang referensi manual book crane memang harus kita perbanyak. Untuk critical komponen yang seperti Mbah Diro bilang masalah sling wire, ya seperti itu ya. Karena memang rata-rata ya yang paling, kalau saya lihat ya di laporan-laporan inspeksi gitu kan, yang paling cepat kalahnya memang itu sling wire, yang periode penggantiannya itu harus lebih cepat. Tapi memang tidak semua komponen-komponen crane itu ada di state itu, berapa maksimum cycle-nya. Untuk itu kan disiasati dengan adanya regular inspection, ada minor inspection yang seperti itu. Tetap harus melakukan pengecekan juga, pengecekan minor, major, sebelum melakukan pergantian. Ada lagi nggak teman-teman ini? Rekan-rekan semua, masih ada lagi? Kalau sudah, biar ini diakhiri. Ada? Atau sudah nggak ada lagi pertanyaan? Pas Mas Aris masih ini. Udah cukup, Biro. Udah cukup ya? Nah. Pak Agus boleh untuk Pak Haris bisa stop dulu. Selesai ya, Mas? Iya, ini share-nya Pak Haris. Kasih hapus dulu untuk Pak Haris. Ya, hapus dulu.
dibuka dulu semuanya videonya dan kasih plus buat Pak Haris dulu. Videonya dibuka dulu semuanya. Ya. Video. Iya, bentar. Videonya dibuka dulu. Bentar, tolong. Di CFD itu sudah oke. Bro, portofolio baru sih kalau mau kita kembangkan. Jadi Oke. lanjut itu aja. Itu aja saran saya. Oh, ya menjawab Pak Agus. Ya. Agus yang menjawab Pak Agus. Apa tadi pertanyaannya Pak Indra? Gini Pak Agus, kan Pak Haris itu melakukan RLA CRIN tadi, penjelasan masih menggunakan statistik, data-data ya dan manual secara Excel spreadsheet lah dari data-data yang ada. Nah, kalau memang ada seperti RBI atau perusahaan yang lain yang punya software khusus untuk CRIN, masalah ini CRIN ini dibuatkan software malah pertama agak rumit, kedua yang dipakai sama Haris itu sudah Excel dan itu sudah menggunakan makro itu, jadi itu juga sudah software sebenarnya gitu. Karena kalau pakai software yang tinggal masukin data plug gitu kan nanti semua orang yang merasa yang bukan ahli ini udah tutup putaran nyambung lagi. Itu macam-macam. Ya saran kan bukan untuk saran sebelum ditutup. Ya udah ini aja. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih Pak. Dari Pak Peri itu Pak. Ya, kalau untuk software mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya Pak ya. Cuman sepengetahuan saya sih untuk software RBI itu mereka itu bukan jualan software tapi jualannya jualan license. Jadinya kalau kita beli softwarenya itu otomatis kita harus bergantung dengan mereka karena license itu tetap mereka pegang, dijual secara bebas. Nah itu yang agak susah karena pastinya nanti setiap periodik, setiap tahun atau setiap berapa waktu sekali kita harus memperbarui license itu akan sangat berat juga buat kita. Baik, untuk kali ini mungkin cukup sekian ya Bapak-Bapak pelaksanaan sharing knowledge ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah pengalaman, menambah wacana buat teman-teman semua untuk mengembangkan bisnis di BKI ini. Mungkin itu saya akhiri meeting kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah.